Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan penilaian tengah semester genap nih. Tinggal kalian menunggu hasilnya. Terima kasih kalian sudah aktif dalam kegiatan PTS genap. Untuk pagi ini dan seterusnya kita melanjutkan materi nih. Untuk materi kelas 8 sesudah kemarin kita mempelajari materi untuk PTS itu adalah statistika. Statistika itu sudah kalian pelajari di kelas 7 kemarin bagian akhir, tapi karena kemarin sudah pandemi itu kalian mungkin juga belajarnya sendiri di rumah nih. Jadi nanti kalian bisa membuka lagi materi statistika, tapi di sini nanti kita ulang sedikit untuk materi penyajian data yang seharusnya sudah dipelajari di kelas 7. Disiapkan alat tulisnya, semoga kalian siap untuk mengikuti pembelajaran ini, semuanya sehat nih. Disiapkan alat tulisnya, kita mulai. Kali ini yang kita pelajari adalah ukuran pemusatan data, tetapi sambil mengingat penyajian data. Itu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi, kalian diharapkan bisa menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, menentukan nilai rata-rata atau min, menentukan median suatu data, menentukan modus suatu data. Ini di SD juga sudah pernah kalian pelajari dengan min, median, modus sudah pernah dipelajari. Kita tinggal mengulang saja. Kita mulai dari awal ya untuk mengingat lagi. Statistika. Statistika itu apa? Statistika itu adalah cabang atau bagian dari matematika yang mempelajari cara-cara ilmiah dalam rangka pengumpulan data, penyusunan data, penyajian, analisis data, sampai pada penarikan kesimpulan. Jadi diharapkan setelah kalian belajar statistika, itu kalian kalau mengambil kesimpulan itu lebih bernalar nih, tidak asal, oh ini begini, tanpa pakai dasar, jadi harus jelas. Kemudian untuk belajar statistika ada istilah data. Data itu apa? Data itu keterangan yang diperlukan dalam setiap kegiatan penelitian. Kalau data itu banyak atau jamak, data tunggal itu dinamakan datum. Data sendiri dapat diperoleh dengan beberapa macam cara. Bisa dengan pengamatan, bisa dengan wawancara atau angket, dan bisa dengan mengukur langsung. Ini pengertian masih data ya. Data dibedakan menjadi dua, ada data kuantitatif itu yang berupa angka, data kualitatif tidak berupa angka tapi berupa kategori atau sifat. Misalnya ini jauh, dekat, dan seterusnya, itu data kualitatif. Kemudian selain itu data juga dibedakan menjadi dua, jadi ada data diskrit, ada data kontinu. Data diskrit itu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau membilang. Kemudian kalau kontinu dengan cara mengukur, misalnya kalau kalian disuruh menentukan tinggi badan, rata-rata tinggi badan siswa kelas 8, begitu berarti kan kalian harus mengukur, itu datanya data kontinu. Tapi kalau data diskrit misalnya kalian menanyakan siapa yang di rumah memiliki adik, terus kalian ngacung dihitung 1, 2, 3, nah seperti itu berarti mencacah atau membilang, itu pengertian data ya. Kemudian ada istilah populasi dan sampel, itu juga sudah kalian kenal juga. Populasi itu keseluruhan objek yang akan diteliti, sedang sampel itu sebagian dari atau seluruh populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Misalnya, kalau kalian disuruh membuat minuman teh, segelas teh karena ada tamu begitu ya, kan kalian kasih gula, kemudian diberi air teh, diaduk. Biasanya kan kalian cicipi dulu ya, lah 1 sendok yang kalian cicipi itu namanya sampel. Itu dianggap mewakili populasinya. Kalau sudah manis sampelnya ya berarti 1 gelas itu sudah manis. Kemudian kalau segelas teh yang kalian buat itu dinamakan populasi. Kayak itu pengertiannya. Kemudian kegiatan statistika, tadi yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara mencacah, mengukur, atau mencatat dengan tali atau turus. Ini kalau kalian lihat pilihan ketua kelas tuh ya, yang garis-garis itu namanya mencatat dengan tali atau turus. Kita lanjutkan berikutnya penyusunan data. Jadi nanti kalau data sudah terkumpul, itu kan biasanya kalian urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah itu berarti menyusun data. Kemudian kalau sudah disusun, disajikan biar mudah dipahami. Itu data disajikan, penyajiannya bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram.
Nah, untuk yang penyajian data dengan menggunakan tabel, itu ada tabel distribusi frekuensi tunggal, ada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita lihat dulu ya. Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, itu pada kelompok nilai atau data itu hanya ada data-data yang tunggal. Digunakan apabila jangkauan data itu tidak terlalu besar. Lah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Misalnya, kalian diberi data seperti ini, hasil ulangan harian matematika 20 siswa. Tercatat seperti ini. Terus kita lihat data terbesar siapa? 9. Data terkecilnya 5. Berarti jangkauan datanya 9 kurangi 5, 4. 4 kan kecil ya. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang paling kecil 5. Berarti ini kita buat datanya itu 5. Lanjut 6, 7, 8, sampai yang paling besar 9. Kemudian ini namanya tali atau turus ya, kita masukkan. Oh, 7-nya ada berapa? Biasanya di 1 ambil 1, 7 dicoret sini. 7 lagi coret lagi sini. 6 coret di sini gitu ya, tali atau turus. Kalau 5 di bendel-bendel seperti ini biar mudah menghitungnya. Setelah dibuat tabelnya, ternyata kita lihat banyaknya yang nilainya 5 berapa? Frekuensinya. Oh, 1. Yang 6, 5. Yang 7, 4, dan seterusnya. Itu namanya frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensi tunggal. Pada bagian data ini adalah nilai-nilai tunggal. Nah, untuk yang tabel distribusi frekuensi berkelompok, kita lihat di sini misalnya, ini data 32 siswa untuk ukuran tinggi badan. Tinggi badan siswa kelas 8 atau kelas 9, seperti ini ya. Kita tulis datanya seperti ini. Kemudian kita lihat data terbesarnya siapa? 172. Data terkecilnya 135, berarti jangkauan datanya 172 dikurangi 135 itu 37. Ini kan lebih dari 30. Berarti ini bisa kita gunakan tabel distribusi frekuensi bergolong atau tabel distribusi frekuensi berkelompok. Seperti tadi, tapi nilai datanya itu kelompok nilai. Kita lihat data yang paling kecil tadi 135. Jadi kita bisa membuat kelas-kelasnya ini. Yang memuat 35 boleh mulainya dari 135. Boleh yang lebih kecil dari 135, tapi jangan terlalu yang lebih besar ya. Nanti kan yang paling kecil harus masuk dalam kelas. Misalnya ini disuruh membuat interval kelasnya 10, berarti setiap kelas ini ada 10 nilai. Misalnya kita mulai dari 131. Kalau 10 nilai ya kita menghitung 131, 132, 133 sampai 10 nilai, itu berarti sampai 140. Berikutnya 141 sampai 150 dan seterusnya sampai data terbesar tadi masuk di dalam tabel. Terbesarnya kan 172. Ini kelas yang paling besar 171 sampai 180. Oh, sudah masuk di sini. Kemudian kita masukkan datanya seperti tadi ya. 143 dimasukkan di mana? Di sini 141 sampai 150. 160 di sini dan seterusnya kalian masukkan, kita peroleh frekuensinya. Yang kelas pertama ini ada 2, ini ada 7 dan seterusnya. Ini seperti ini namanya tabel distribusi frekuensi bergolong atau berkelompok. Itu ya. Bisa ya? Itu kan hanya mengulang aja. Kemudian berikutnya penyajian data dengan menggunakan diagram. Kalau tadi tabel, ini diagram yang sudah kalian pelajari di SD dan di kelas 7. Itu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita ulang sedikit. Misalnya ini ada data penjualan kain batik di sebuah toko batik selama 5 bulan terakhir. Misalnya bulan Juni 200 buah, bulan Juli 300 buah, Agustus 500, September 400, Oktober 400. Kalian disuruh menyajikan data ini dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Masih ingat ya? Dan buat diagram batangnya ini suhu mendatar itu untuk bulan, jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kemudian yang ke atas itu untuk frekuensi. Pada bulan Juni terjual 200, Juli 300, Agustus 500, dan seterusnya. Bisa ya? Nih, diagram batang.
Yang kalian ingat untuk diagram batang itu lebar-lebar batangnya ini harus sama. Antara batang satu dengan yang lain harus diberi lap, diberi selang seperti ini. Kalau ini bermepet itu nanti namanya bukan diagram batang tapi histogram. Kemudian diagram garisnya kita buat sama ya. Yang ke kanan itu untuk bulan, yang ke atas untuk frekuensi. Bulan Juni 200, bulan Juli 300, kemudian digaris. Nah ini namanya diagram garis. Diagram batang. Kalau dinyatakan dalam diagram lingkaran, nanti kita hitung dulu besarnya sudut pusat. Bulan Juni tadi 200, banyaknya penjualan seluruhnya. Ini kalau kita hitung seluruhnya 200 tambah 300 sampai 400 ini ada 1800. Berarti kita tulis ini bulan Juni itu sudutnya 200 per 1800 kali satu buah lingkaran itu 360 derajat, berarti 40 derajat. Bulan Juli 300 per 1800 kali 360, 60 derajat dan seterusnya. Kemudian sudah diketahui sudut pusatnya digambar dalam diagram lingkaran. Gitu ya. Nih, membuat jurennya bisa kalian ukur pakai jangka, bisa dikira-kira ya. Dikira-kira maksudnya begini. Ini 40 tambah 60 100 dengan 180 kan setengah lingkaran. Yang bawah 100 dengan 80 setengah lingkaran begitu. Bisa ya diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, tidak masalah. Sekarang kita lanjutkan membaca dan menganalisis data. Setelah kalian bisa membuat tabel diagram, kalau kita disuruh menentukan atau mengidentifikasi atau menganalisis data yang tersaji dalam bentuk diagram, bisa ya, contohnya ini. Ini adalah data diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Gambarnya seperti ini. Dari diagram batang ini kita bisa membaca atau bisa menjawab beberapa pertanyaan, misalnya hasil perikanan terendah dicapai kapan? Kita lihat tabelnya, diagramnya yang paling rendah ini. Pada tahun 2004, berapa banyak tangkapan ikannya? Ini 2000 ton. Kemudian yang hasil tangkapannya tertinggi, di sini yang tabelnya tertinggi 207. Berapa banyaknya? 5000 ton. Berapa kenaikan tertinggi? Kenaikan tertinggi berarti ya yang jarak ininya paling besar, itu dari 2006 sampai 2007. Kenaikannya kamu hitung. 5.000 dikurang 2.500 berarti 2.500 ton. Begitu ya. Itu membaca diagram, membaca data dalam bentuk diagram. Sekarang kalau pada diagram garis ada gambar seperti ini. Ini data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Gambarnya seperti ini. Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan menurut diagram garis ini. Misalnya, merek TV yang paling banyak terjual, kita lihat ya yang paling tinggi yang mana? Oh, yang paling tinggi D, berarti merek D yang paling banyak terjual. Banyaknya berapa ini? 20, ini lurusnya 2, oh berarti 22 unit. Kemudian yang paling sedikit terjual, yang paling rendah ini E, berapa banyaknya? 10 tambah 2, 12 unit. Kemudian jumlah semua penjualan televisi selama bulan Januari, ya kamu hitung. A, B, C, D, E, F, G, ini dihitung seluruhnya, ternyata banyaknya ada 114 unit. Itu artinya membaca atau menganalisis diagram. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita. Yang penting di sini adalah ukuran pemusatan data, atau disebut juga tendensi sentral. Itu adalah nilai-nilai yang menjadi tempat mengumpulnya data atau menjadi tempat memusatnya data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3 yang kita pelajari, mean, median, dan modus. Mean itu nama lainnya rata, boleh disebut rataan, boleh disebut rata-rata hitung. Itu artinya jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ditulis seperti ini, mean sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Kalau ditulis dalam bentuk rumus, rumusnya min itu simbolnya X, ada garis di atasnya itu dibaca X bar. X bar sama dengan sigma X, itu berarti jumlah semua nilai X dibagi N. N itu banyaknya data. Ini kalau data distribusi frekuensi tunggal. Kalau berkelompok, nanti X barnya sigma Fx dibagi sigma F. Itu rumus untuk min. Oke ya. Contoh soalnya.
Tentukan min dari data berikut ini. Nanti yang kita bahas heru min untuk data tunggal dulu ya. 3, 5, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 4, 6, 6. Berarti mencari min, ini kamu jumlahkan seluruhnya. Dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bagi 12. 68 dibagi 12, 5,67. Berarti min atau rata-ratanya 5,67. Yang kedua, minnya yang kamu tambahkan dibagi banyaknya data 10. 150 dibagi 10, 15. Begitu. Min gampang ya. Contoh berikutnya, pembahasan berikutnya median. Median itu nilai tengah data, adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Artinya diurutkan dari kecil ke besar. Jika banyaknya data ganjil, maka mediannya itu adalah urutan data yang ke n plus 1 ditambah 2. Misalnya banyaknya data 25. Berarti minnya atau tengah-tengah itu nomor berapa? Ya 25 tambah 1, 26 bagi 2, 13. Berarti urutan yang ke-13. Kalau banyaknya data genap, maka mediannya adalah rata-rata dua nilai yang ada di tengah. Rumusnya data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Misalnya banyaknya data 100. Tengah-tengahnya nomor berapa? Ya kamu hitung. 100 tengah-tengahnya 50. Oh berarti data nomor 50 ditambah data nomor 51 dibagi 2. Sekarang contoh soalnya kita lihat di sini. Tentukan median dari data berikut. Yang nomor 1, banyaknya data ada 12. Kita urutkan dari yang paling kecil ya. Urutkan. Banyaknya data 12. Berarti tengah-tengahnya itu nomor 6 dan nomor 7. Kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 7-nya 6, berarti tengah-tengahnya antara 6 dan 6, maka mediannya 6 ditambah 6 dibagi 2 itu 6. Yang nomor 2, datanya seperti ini, banyaknya data 10, berarti tengah-tengahnya nomor 5 dan nomor 6, 15 tambah 15 dibagi 2. Yang ketiga seperti ini, banyaknya data ada 15. Jadi kalau 15 tengah-tengahnya nomor berapa? Yuk, nomor 8 dan nomor 8 ya, 15 tambah 1, 16 bagi 2, 8. Ini pas di angka 6 yang saya garis ini, berarti mediannya adalah data nomor 8 itu nilainya 6. Itu median, bisa ya. Yang terakhir modus. Modus itu sebentar. Sebelum ke modus ini contoh yang lain. Tentukan min dari data ini, ada X-nya di sini. Ini diketahui data seperti ini, ada nilai X di sini, minnya 5,4, tentukan nilai X, kemudian disuruh menentukan median. Berarti kalau mencari X, ya kita hitung dari min, dari rata-rata tadi. Minnya ini jumlah semua data dibagi banyaknya data ada 10 ya, ini 10. Itu minnya 5,4. Ini kita hitung, kita jumlah seluruhnya. 47 ditambah X dibagi 10 sama dengan 5,4. Berarti 47 tambah X adalah 54 atau X-nya 7. Kemudian kita masukkan X-nya 7, datanya diurutkan dari yang paling kecil seperti ini. Banyaknya data ada 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengah-tengahnya nomor 5 dan nomor 6. 6 tambah 6 dibagi 2, mediannya 6. Yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya tertinggi. Nah, modus itu ada unimodal, itu kalau datanya mempunyai satu modus. Bimodal, data memiliki dua modus. Multimodal, data memiliki banyak modus. Kalau frekuensi semua datanya itu sama, maka data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Contohnya, tentukan modus dari data ini. Kita lihat yang nomor 1. 3-nya muncul 1 kali, 5-nya muncul 2 kali, 6-nya muncul 3 kali. Oh, berarti yang paling sering muncul siapa? 6. Berarti modusnya ada 6. Modusnya 6 karena modusnya hanya 1. Berarti ini dinamakan unimodal. Yang kedua, ini kalian cari. Yang paling sering muncul siapa? Oh, lihat. 15-nya muncul 2 kali. Berarti modusnya 15. Ini juga hanya punya satu modus. Berarti itu juga unimodal. Yang ketiga, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8. Siapa ini yang paling sering muncul?
Tidak ada, karena semua frekuensinya sama, frekuensinya 2, semua kan tidak ada yang paling sering muncul. Berarti seperti ini datanya dikatakan tidak mempunyai modus. Gitu ya. Ini sampai di sini untuk min, median, modus, tapi kita hanya baru belajar yang untuk data tunggal. Yang dalam bentuk tabel kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga protokol kesehatan dan selalu berdoa semoga kita diberi kemudahan dan pandemi segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.